Mudah-mudahan lancar dan sukses sehingga teman-teman di prodi lain yang S1 yang akan juga mengajukan akreditasi tahun depan bisa belajar ke pasca sarjana. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Suranto Empol atas kesediaannya yang terus-menerus ya mendampingi IPDN dalam meningkatkan peringkat akreditasi, juga para kampus ya yang selalu support ya untuk kemajuan prodi, juga APT sendiri dan teman-teman dari pasca sarjana, tim task force ya udah terbentuk, para kaprodi juga sekprodi, kepala unit penjaminan mutu juga IKM, dan tim akreditasi dari awal pasca berdiri sebenarnya materi ini ya. Juga Pak Edi dan teman-teman semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendiskusikan kesiapan prodi pasca sarjana dalam mengikuti akreditasi dengan instrumen baru ya bagi PDN yaitu dalam SPA. Karena hari Jumat, langsung saja Pak Suranto kami persilakan. Mas Hari yang ditampilkan. Yang ditampilkan sosialisasi dulu ya. Oh yang oh aku ya ke Mas Hari berarti ya. Tadi udah ke Siti, tapi itu Mas Hari ya. Yang sulhan supaya runtut. Mas Hari aja ya. Kalau task force-nya apa tim akreditasinya sudah ada SK ya, Mas Ri? Draftnya tapi nggak tahu udah di tanah belum ya? Oh iya. Udah masuk ke ini ke Pak Wadid. Itu Mas yang pertama ya. Yang PowerPoint. Bentar. Saya sudah bergabung ya, Bu. Oh iya Pak tadi waktu saya sudah Dr. Eko. Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi. Ya tercatat ya hadir ya. Ya Pak Cahyo. Oh gini, ini Pak Dr. Suratmo ya. Ada Pak Wadir nih, sahabatnya Pak Suranto nih. Assalamualaikum dan Bapak. Mohon izin, Dr. Suranto. Selamat. Bapak. Selamat pagi Bu Dr. Gati dan Bapak Dr. Eko, Pak Tri dan Pak Edi, dan Bapak semuanya. Tetap semangat. Mohon arahan dari Pak Ranto, supaya kita bisa jadi unggul. Bisa, kan? Untuk materi tadi saya Pak Megan sama Pak Cahyo belum ya, saya share sekarang. Pak Cahyo, monggo lo nanti semua pertanyaan dicatat saja, nanti disampaikan mumpung ada Pak Dr. Suranto terkait kesiapan akreditasi, termasuk Mas Alma ya untuk S2 dan S3 Pak Cahyo. Ini akan disampaikan terkait sosialisasi lamspaknya dulu ya Pak. Supaya untuk karena dulu selama ini kita kan instrumen ban PT yang digunakan, ini sesuatu yang baru. Kalau ya,
Kalau Pak Suranto ini tidak perlu moderator ya, jadi ketika beliau menjelaskan sesuatu, ada yang mau disampaikan langsung saja, sehingga biar Ini nggak usah pakai mic ini, langsung ya. langsung. Ini sudah pakai mic sama kamera. Mbak Wati, sehat? Lagi di mute kayaknya. Kalau Patrick, ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Baik. Gua cek. Wah, Mbak Wati, mantap. Yuk, share Share screen. screen. Pak Fran, selamat pagi. Terus ya. Siap pagi Bu, monitor. Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Gati yang saya hormati, Dirpaska dan pejabat-pejabat struktural di Pasca, PDN, Mas Mekan, dan Bapak sekalian. Ketemu lagi kita ya untuk hari ini. Kemarin saya di call sama Bu Gati, katanya Pasca itu ditarget untuk unggul melalui Lamspak, gitu. Karena di Bandung itu sudah ditolak ya Bu ya. Ya, betul. Nah, ini berarti harus men-switch orang yang ada ke Lamspak. Ya memang tidak semuanya bisa ya. Ada beberapa yang bisa masuk, tapi ada beberapa yang baru gitu. Nah, untuk supaya kita memahami dari dasar, nah ini sudah saya beberapa kali saya sampaikan ya, ini dari resmi dari Lamspak ya. Supaya menjadi fondasi bersama kita tentang Lamspak, kita awali dengan sosialisasi ini. Silakan Mas. Nah ini nanti kan kalau mau berhubungan dengan pihak DE, nah ini saya kira Bu Gati sudah berkomunikasi ya dengan Pak Mulut dan Pak Aos. Nanti kan terkait dengan teknis-teknis administratif, daftarkan, teknik administrasi terkait dengan isian nanti visitnya mau di Jakarta atau di Bandung, ya silakan komunikasi dengan DE ini ya. MA itu majelis akreditasi, DE itu dewan eksekutif. Kalau majelis akreditasi itu majelis yang membuat kebijakan, yang membuat policy dan yang menetapkan hasil. Kalau DE itu yang menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk menunjuk asesor, pendaftaran dan sebagainya. Itu next. Terus Mas. Terus. Nah, ini saya kira terkait dengan standar SNPT yang baru, baik dengan Permen 39 juga sudah nggak berubah ini ya. Ini Permen 53. Tapi jelas berbeda dengan peraturan yang 24 SNPT itu. Nah, ini sudah berubah jadi ini. Itu sudah kita bahas kemarin di workshop PMI ya. Dan saya kira Bu Gati sudah mengubah semua ini sesuai dengan standar yang baru. Jadi ada 14 ya, ada 14 SNPT, tidak lagi 24. Saya kira ini sudah dibahas kemarin, saya kira next saja, lanjut. Terus apa ini? Terus ya. Lanjut. Terus nggak usah gitu. Nah, dah nih. Jadi per Februari 19 Januari itu urusan akreditasi yang untuk bidang sospakai, bidang sosial, politik, administrasi dan komunikasi itu sudah tidak lagi di Bank BT, tapi sudah diserahkan di Lamspak.
Jadi kemarin usulan dari S2, S3 IPDN ditolak ya, karena sudah melampaui tanggal. Awal diterima, tapi terus belakangan bener-bener sudah tidak bisa gitu. Yang dia kita ke Lanspa. Nah di Lanspa model kategorisasi akreditasinya seperti ini ya. Yang paling bawah itu tidak terakreditasi. Nah tidak terakreditasi itu bisa terjadi jika ada nilai 0. Nah, nilai 0 itu nanti dilihat di matriks ya. Nanti jalan. Jadi kita menghindari nilai 0. Kalau dari 0 pasti itu tidak terakreditasi. Meskipun hanya 1 0. Jadi nggak boleh ada angka 0 sama sekali. 0 itu artinya tidak di bawah standar. Kalau jadi nilainya 0, 1, 2. 0 itu di bawah standar, 1 itu memenuhi standar, 2 itu melampaui standar. Kita nggak perlu, ya, tidak semuanya harus 2. Yang penting jangan 0. Ya. Nah, kemudian ada terakreditasi sementara ini untuk prodi baru, dan ada yang terakreditasi dan unggulan. Bedanya, yang terakreditasi aja itu dia nilainya nggak ada 0-nya. Tapi syarat unggulnya nggak terpenuhi salah satu dari 5. Jadi kalau 5 itu ada salah satu nggak terpenuhi, terakreditasi. Nah, kalau unggul itu artinya dia nggak ada 0 dan syarat 5-5-nya ada semua, nilainya juga sini. Itu namanya jadi unggul. Jadi kita targetnya ke sini. Targetnya kan terakreditasi unggul. Nah, nanti kita coba petakan kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh baik pas magister maupun doktor yang lanjut. Terus aja. Terus langsung syarat unggulnya terus. Nah ini ya, ini sudah. Itu ada batas waktu 21 Januari 25 APS pindah ke LAMS. Jadi Bang ini sudah nggak terima lagi. Oke, lanjut. Terus. Nah, ini proses akreditasinya. Jadi proses itu, Bapak Ibu harus menjadi member dulu. Sudah ya? Daftar sebagai member. Nah, member proses. Nah, jadi prosesnya ini, proses awalnya adalah jadi member dulu. Terus kemudian daftar. Ya. Setelah daftar nanti kita buat FED-nya, kita proses, kita upload ya gitu. Nah, kita pilih yang mana? Tidak ada pilihan 4 ini. Akreditasi minimum jelas ya, kita prodi lama kan. Akreditasi ulang juga ya. Enggak, kalau ulang itu maksimal terakreditasi. Enggak sampai unggul. PMBS itu belum dijalankan. PMBS itu pemantauan ini ya, pemantauan jalan dikti itu. Jadi otomasi, model otomasi. Jadi kalau memenuhi ini langsung unggul, belum dijalankan. Karena masih ada kendala validitas data PD. Nah, sehingga itu belum dilakukan. Nah, yang dilakukan adalah akreditasi unggul sama akreditasi ulang yang bisa Anda pilih. Tapi jangan milih yang ulang. Kalau yang milih ulang Anda nggak bisa unggul. Hanya akreditasi aja. Jadi kita pilih yang akreditasi unggul. Jadi nanti ada apa namanya? Ada pilihan. Nah, Anda pilih lagi. Nah, masuk ini. Lanjut. Nah, ini syarat unggulnya. Jangan yang satu lagi. Nah, ini. Nah, ini adalah syarat unggul. Ini 5-5-nya harus nilainya 2. Tidak boleh ada yang nilai 1. Kalau ada nilai 1, artinya syarat unggulnya nggak terpenuhi. Apa saja itu? Yang pertama ya, ini selanjutnya gampang ya. IP kumulatif rata-rata lulusan 3 tahun terakhir. Berapa itu Pak yang magister? Magister itu. 3,5 dokter. Sama di atas. Nah, di atas 3,5. Silakan, itu wajib. Kalau nanti lulusan kurang dari itu, ya sudah pasti jangan. Ya, ini satu. Yang kedua adalah tracer study terkait dengan